dari teman-teman yang di sosial media bahwa beberapa marketing sudah membuat kontennya dengan baik. Beberapa ada yang sudah membuat kontennya dengan desain yang bagus, dengan desain yang oke. Ada beberapa yang konsisten, ada yang beberapa yang tidak. Kita mulai di konten dari 21 ini kita mulai di yang pertama. Yang pertama adalah new listing. Kenapa begitu? Ini kan semua adalah new listing ini adalah senjata marketing masing-masing. Banyak ada yang Anda tidak akan pernah tahu siapa yang membeli rumah selanjutnya. Jadi pastikan Anda memperbaharui media sosial dengan listing terbaru. Listing terbaru ini kita bisa saat waktu itu kita pernah melakukan campaign namanya Cari Properti C21. Itu bisa digunakan dan statusnya sekarang sudah 4.500 listing di dalamnya. Jadi teman-teman bisa membuat listing ini sesuai dengan template yang sudah ada atau sesuai dengan kantor yang sudah mempunyai template. Jadi tidak harus pakai template pun tidak apa-apa. Jadi listing ini harus tetap dibuat, harus tetap diupload seperti yang tadi pernah diobrolkan. Maksimal kalau bisa jangan lebih dari 5 kita upload listing, dan kuncinya adalah hari ini kita upload listing, besok kita upload listing yang baru, yang sama lagi, tidak apa-apa karena itu akan terus merefresh follower Anda, merefresh bahwa ini statusnya diperbarui terus listingnya, diperbarui terus listingnya. Jadi statusnya apa? Statusnya terjual, ya terjual nanti ditambahkan statusnya. Statusnya belum terjual, kita upload ulang lagi. Jadi yang pertama itu, yang ini pasti semua banyak yang sudah menjalankan, tapi ada yang belum juga. Kita coba mulai hari ini untuk membuat listing, apapun bentuknya, apapun desainnya, tidak harus pakai desain. Dan saya lihat di Cari Properti C21 banyak yang tidak menggunakan desain pun tidak apa-apa. Yang kedua, ini adalah hashtag terkait yang nyambung dengan Cari Properti C21. Ini yang paling tinggi. Kalau kita bikin Cari Properti C21, yang paling tinggi adalah tanah dijual, ruko dijual, kafling, rumah mewah dijual, ruko murah, dan dijual rumah cepat. Itu juga penggunaan hashtagnya bisa ditambahkan di Cari Properti C21. Yang berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah tips real estate. Selalu bermanfaat untuk menentukan kiat praktis di media sosial, terutama untuk klien yang bekerja dan tidak punya waktu untuk melakukan riset sendiri. Jadi kita harus membuat tips properti untuk mempermudah masyarakat atau follower Anda untuk bisa tahu bahwa sosial media Anda itu ada tips tentang real estate. Contohnya adalah, ini yang banyak dicari orang, tapi orang susah mau cari infonya. Kalau kita agent pasti akan tahu gimana cara cek keaslian harga tanah. Itu apa sih? Nanti kita kasih desainnya yang kedua atau dengan gambar yang kedua, itu tipsnya. Lakukan survei di lokasi tanah dijual. Cek sertifikat tanah langsung ke BPN. Jadi kita sebagai agent memberikan manfaat untuk follower kita, untuk orang yang follow kita, bahwa kita itu mampu memberikan tips-tips yang berguna. Jadi tidak semua harus listing. Jadi harus ada macam-macam. Harus kita informasikan yang lebih lain lagi, yang sesuatu yang baru. Contoh yang kedua adalah tips real estate. Ini yang kita bisa tambahkan. Kalau bisa tulisannya pendek, manis, dan mudah saja. Tidak harus detail, tidak harus
dengan panjang dan lebar karena ini Instagram, kita nggak harus kasih detail. Detailnya bisa dikasih di caption. Nanti tinggal kalau mereka kontak, komen, dan lain-lain, baru kita jelaskan lebih detail, atau kita bisa direct by phone dan atau WA. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, video lingkungan listing. Apa itu video lingkungan listing? Mengunggah video tur rumah atau panduan lingkungan dapat menarik calon pembeli yang tidak dapat mengunjungi situs properti yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang kalau kondisi WFH kayak gini, biasanya kan jarang mau ngelihat ke rumah, datang, dan lain-lain. Itu kita harus videokan. Poin keduanya adalah bukan pro dalam merekam video. Jadi nggak jago ngerekam video, nggak masalah. Jadi teman-teman mulai dari sekarang coba untuk itu. Coba untuk merekam, coba untuk kasih video tentang properti yang Anda jual. Saya bisa kasih contoh kayak gini dari Pak Fendri. Jadi bisa bikin video apa aja, bisa diedit. Kalau bisa foto juga, foto digabung-gabungkan jadikan video. Lebih baik lagi kalau ada foto lingkungan sekitar juga, video lingkungan sekitar, kanan kiri rumahnya kayak gimana, lingkungannya bagus tidak, itu lebih baik. Nggak melulu harus rumahnya. Karena kita sebagai pembeli, psikologinya adalah pengen lingkungannya kayak gimana. Jadi tidak harus selalu rumah. Lingkungannya kayak gimana, cara edit videonya, Bapak Ibu bisa download InShot aplikasi, itu gampang, gabung-gabungin foto, video, sangat gampang sekali. Jadi ini caranya dan kayak gimana, nanti kita bisa bantu, ada tutorial kecil, saya bisa bantu share untuk ini. Sorry, saya add dulu, ada beberapa yang masuk. Oke. Untuk yang keempat, rumah minggu ini. Apa itu rumah minggu ini? Dalam satu hari, tiap Bapak Ibu membuat listing, itu kan setiap posting listing itu hanya satu. Fitur kumpulan rumah dalam seminggu. Fitur yang terbaik dan biarkan audiens melihat listingan Anda. Maksudnya apa? Siapa tahu audiens menemukan apa yang mereka cari. Maksudnya adalah kita membuat kumpulan. Di Instagram itu ada maksimal 10 posting. Dalam satu kali posting itu ada maksimal 10 foto. Bisa masukkan 10 foto dalam sekali posting, kita tulis di captionnya adalah listing minggu ini, listing saya minggu ini. Atau bisa mengupload, kalau bisa edit, ada tenaga edit yang di kantor, tim desain, bisa seperti ini. Contoh dari kantor prioritas saya ambil, dalam satu posting mereka membuat 10 hot property di hari kasih sayang. Ini bagus karena klien, customer akan melihat listing yang mereka cari. Tapi kalau ada list kayak gini, mereka tadinya mau cari yang biasa aja, ada yang harganya lebih cocok dan sesuai dengan rumahnya yang lebih gede atau lebih bagus, mereka akan tertarik untuk mencari. Akhirnya properti yang dilihat lebih ke banyak macam yang mereka bisa lihat, dan akhirnya proses closingnya mungkin bisa lebih potensinya lebih banyak. Ini yang poin keempat. Poin keempat itu rumah minggu ini bisa satu posting langsung banyak foto, bisa satu posting 10 foto di swipe, digeser ke kanan sampai 10. Itu dikumpulkan dalam satu. Ingat yang poin pertama tadi, listing tidak harus diposting satu kali. Bisa
1 minggu lagi kita posting lagi, boleh. 1 minggu lagi kita posting lagi, boleh. Jadi sebanyak mungkin Bapak Ibu ngeposting lebih bagus. Karena dalam 1 hari Instagram itu akan menentukan apa yang bisa dilihat oleh audiens saya yang follow Bapak Ibu. Nanti mereka punya aturan main sendiri. Semakin banyak dilihat, semakin banyak dia paling atas nanti otomatis gitu. Oke. Poin kelima, saya tambahkan dulu, ada yang masih masuk lagi. Sorry, bentar. Poin kelima adalah testimoni klien Anda. Ini yang jarang dibuat oleh teman-teman marketing di Century 21. Saya udah kepoin banyak macam, banyak akun-akun marketing dan lain-lain. Ini yang belum jarang dibuat. Bahkan belum dibuat sama beberapa orang. Bangun kepercayaan dengan klien dengan memposting testimoni dan cerita di balik transaksi Anda yang sukses. Biarkan klien Anda berbagi bagaimana Anda telah membantu mereka dengan rumah mereka. Contoh, kita bisa capture pembicaraan WhatsApp klien yang disamarkan untuk kepentingan privacy. Bisa disamarkan namanya, bisa disamarkan nomor teleponnya. Tapi poin yang utama yang akan kita ambil adalah testimoni mereka. Terima kasih Pak, udah bantuin saya beli rumah. Terima kasih untuk agen yang telah membantu saya menjual properti. Sebentar aja udah ada yang nawar. Ini bagus untuk follower kita. Karena pihak klien bisa memberikan testimoni kepada kita. Kita mendapatkan testimoni dari mereka, berarti kita membangun kepercayaan ke orang lain, setidaknya follower juga, oh, agent ini bagus nih, kliennya pada testimoni. Ini harus kita buat. Kalau bisa izin dulu ke kliennya, boleh ini testimoninya saya naikin ke Instagram. Jadi jangan lupa izin, takutnya terjadi ketidaksetujuan dari klien. Itu kita harus. Dan jangan lupa nomor telepon sama namanya kalau bisa disamarkan atau dihapus atau dicoret-coret kayak gitu. Jadi jangan sampai mereka ada datanya di situ. Baru kita upload ke Instagram. Itu trik kelima, testimoni. Ini hampir jarang dilakukan. Tidak ada yang melakukan. Jadi mulai hari ini coba lihat klien-klien lama, cari mereka testimoni, terima kasih udah bantuin atau apapun, buat konten-konten yang sifatnya testimoni. Sorry, ada yang masuk lagi. Harus di-approve. Yang keenam, video day in the life. Apa itu video day in the life? Ini saya juga pernah kepo-kepoin ke beberapa agent. Ada yang membuat video seperti yang di atas, yang video tentang rumah dan lain-lainnya, tapi ini berbeda. Ini formatnya lebih berbeda dari video yang tadi tahap sebelumnya. Bagaimana rasanya tinggal di tempat seperti ini? Kita harus memposisikan sebagai orang yang akan membeli rumah. Pertanyaan umum itu di kalangan pemburu properti pasti akan ditanyakan, bagaimana rasanya sih tinggal di rumah seperti ini, di tempat seperti ini? Biarkan mereka merasakan rumah yang Anda pasarkan dengan merekam video. Tujuannya untuk menunjukkan kepada klien Anda bagaimana properti dapat memberikan kenyamanan hidup kepada siapapun. Contohnya adalah kita harus membuat video dengan kita. Ini butuh teman, butuh rekan untuk membantu. Saya kasih video contohnya, tolong dilihat dulu, nanti kita jelaskan lebih detail setelah videonya. Property tour for a client that I have in Florida. They are looking to move to the Las Vegas area to be closer with family. So this house is in the Southern Highlands area. One of the great things about Southern Highlands is you get really huge yard space. So wait till you see this backyard. I'm armed and ready. Let's go have a look.
Kok nampak ya videonya ya? First off, in this huge house, it's about 4,500 square feet, 6 bedrooms, a total of 5 baths. So check out this beautiful entryway design right when you walk in. We'll start this way. So first off, it looks like there's a den. So pretty good sized home office. Staircase is gorgeous. Great cathedral ceilings. Look how tall these are. I'm gonna say that these are at least 20-foot ceilings. Probably this is I would say maybe a family room and right into a dining room. So come this way, straight into the kitchen. Look how big this is. You do have Florida pantry. Yes. Oke, jadi penjelasannya adalah Bapak Ibu harus sebagai agen yang memperkenalkan rumah ini. Butuh bantuan teman, butuh bantuan rekan untuk memvideokan. Jadi bisa divideokan, jelaskan bahwa saya, contoh Aldri Karmani dari Century 21 Rasi Utama akan mengajak Anda tur rumah yang saya jual. Ini loh rumahnya. Rumah gede sekali, lingkungannya nyaman. Coba kita masuk, lihat. Lantainya bersih sekali, ceilingnya tinggi. Jadi Bapak Ibu harus menceritakan rumah itu. Menceritakan bagusnya rumah itu lewat video. Jadi Bapak Ibu sebagai agent biasanya menerangkan face to face, kita harus coba bisa menerangkan lewat video. Kita harus mampu, oh saya nggak biasa nih ngomong di video. Memang awalnya grogi, awalnya canggung, dan nggak harus sekali video langsung bagus, nggak bisa juga. Sekali video kita lihat, oh oke, kita coba lagi, ulang lagi. Kita coba ulang lagi, sampai ketemu video yang bagus, baru kita upload. Maksimal nggak usah lebih-lebih lah, 1 menit atau 2 menit cukup. Kita jelaskan, kalau bisa, lihat rumahnya dulu, oh ini rumahnya ternyata pagernya bagus, lantainya marmer, 2 lantai. Jadi pahami propertinya dulu, setelah itu baru kita bikin videonya. Contoh seperti yang tadi, kita jelaskan hal-hal yang bagus dari rumah itu. Poinnya di situ, hal-hal yang bagus dari rumah itu, kita jelaskan ke audiens, kita share ke Instagram, boleh kita share ke potensial klien lewat WA, juga bagus. Tapi ini konten khusus untuk Instagram, lebih bagus. Jadi, Instagram Bapak Ibu jadi lebih bervariatif. Tidak perlu harus edit-edit berat, jadi tinggal rekam saja, itu langsung dijalankan. Dan ini hampir belum ada juga yang melakukan agen-agen Century 21. Coba ini dilakukan. Langkah ke-6 ini lebih bagus, lebih efektif. Apalagi dengan kondisi corona begini, lebih oke. Lanjut ke nomor 7. Di poin ke-7 adalah pulse atau jajak pendapat. Jadi apa sih itu? Buat beberapa jajak pendapat atau survei menarik tentang sesuatu yang mungkin terkait dengan media sosial atau apapun yang menyenangkan melalui Instastory. Instastory pun harus kita gunakan. Nggak melulu harus nggak melulu harus pakai posting. Jadi kita harus pakai Instastory. Anda dapat menghubungkan jajak pendapat audiens dengan jawaban dari polls tersebut dan tanggapan Anda mengenai hal tersebut. Contohnya apa? Begini contohnya. Kita bikin polling ke umum, ke follower kita. Rumah vs apartemen. Teman-teman yang lain, yang audiensnya, yang follow Anda, akan menanyakan rumah sama apartemen, milih mana? Ada yang milih rumah, ada yang milih apartemen. Kita polling mereka. Ya, contoh yang lain, atau rumah kecil halaman gede, atau rumah gede tidak punya halaman. Apapun bentuknya yang dekat dengan kebutuhan Bapak Ibu.
Kita bikin polling, kita bikin 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 sesuatu. Setelah polling itu selesai, biasanya 24 jam, kita kita kasih hasil pollingnya kayak gimana. Oh, ternyata banyak teman-teman atau follower kita itu ternyata 80% milih rumah, 20% milih apartemen. Itu setidaknya kita bisa memetakan follower kita itu kebutuhannya apa. Setelah itu, baru kita kasih penjelasan. Kasih penjelasan. Oh, kalau rumah itu biasanya berada di pinggiran kota, tapi landed di kawasan strategis, harganya sangat mahal. Kalau rumah, kalau apartemen biasanya begini, begini, begini. Ada penjelasannya bagi kita. Itu bisa 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 Bapak Ibu cari dengan pengalamannya Bapak Ibu, bisa cari dengan data yang sudah ada mungkin yang valid di internet. Jadi kita bisa cari setelah polling itu ada datanya, jadi ada hasilnya yang akan dicapai gitu. Kelebihan rumah apa, kelebihan apartemen apa. Itu bisa kita ajak interaksi follower kita untuk melakukan itu. Oke. Yang ke-8, konsultasi gratis. Sekali lagi, apapun yang gratis menarik perhatian. Kali ini ajak audiens Anda dengan konsultasi gratis seperti panduan untuk penjualan rumah atau proses pembelian. Permudah klien mendapatkan informasi dari Anda lewat sosial media yang Anda punya. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya yang paling dekat adalah kemarin dari Bu Endang, work from home, Endang Kumalasari. Saya dalam situasi antisipasi wabah COVID, saya menyediakan konsultasi melalui WA, telepon, teleconference. Ini bagus untuk teman-teman. Jadi kita undang follower kita undang klien kita untuk ada konsultasi. Boleh diucapkan dengan kata-kata gratis, lebih bagus karena itu akan memancing respon mereka. Kita harus membuka diri untuk sebagai agent yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat akan kebutuhan propertinya. Ini bisa dijalankan, ada beberapa kantor Liberty, kantor West Point, kalau nggak salah, sudah melakukan hal yang sama juga kayak Bu Endang di Prima Arcade. Boleh ini dibuat oleh teman-teman semuanya untuk memperkaya Instagram Anda. Itu poin ke-8. Ke-9, hubungan dengan relasi. Apa itu hubungan dengan relasi? Bagikan kedekatan Anda dengan relasi Anda, misalkan bank, developer, asosiasi, praktisi properti, dan lain-lain, agar audiens juga melihat Anda mempunyai relasi yang bagus. Bagikan acara yang berkaitan dengan relasi Anda. Contohnya begini, jadi ada beberapa postingan Anda yang dekat dengan teman-teman, relasi bank, dan lain-lain, itu kita posting juga. Habis meeting dengan klien dari bank apa, KPR dengan bank lain, ketemu dengan developer ABC, ketemu sama bosnya developer. Kita harus posting itu. Perbanyak posting Anda, perbanyak relasi Anda. Dengan begitu, follower kita akan melihat bahwa kita punya relasi yang sangat bagus dalam menjadi agent properti di Century 21. Nomor 10, fakta menyenangkan. Fakta properti tidak harus terdengar membosankan dan serius. Cobalah untuk memecah semua pembicaraan properti dengan membagikan info menarik tentang area lokal Anda, sertakan beberapa hal tentang rumah yang Anda jual. Akhirnya gunakan foto yang relevan untuk menjaga fakta yang menyenangkan Anda benar-benar menyenangkan untuk dilihat. Maksudnya kayak gini, fakta menyenangkan contoh adalah ada beberapa postingan yang waktu Century C21 Official buat juga, itu bahwa di kondisi COVID begini,
kita pun tetap bisa closing. Itu fakta yang menyenangkan bahwa membangun emosi agent-agent lain bahwa kita kayak kondisi kayak gini bisa loh closing gitu. Itu kita harus upload juga, kita harus buat itu semuanya di Instagram. Jadi banyak fakta-fakta menyenangkan. Seumpama ada berita waktu itu Solo zero COVID gitu. Nah, itu fakta menyenangkan. Jadi kita harus membuat berita-berita yang menyenangkan di Instagram kita. Lanjut nomor 11. Pertanyaan dan jawaban. Ini juga harus kita jawab pertanyaan pembeli yang diajukan, diberikan bantuan kapanpun Anda bisa. Dilakukan melalui IG Story. Buat audien bertanya tentang properti yang Anda pasarkan atau pertanyaan seputar membeli properti. Jadi membuat pertanyaan, contoh kita bikin di Insta Story, kita bikin tanya saya atau tanya properti tentang saya, tanya kepada saya, tanya properti kepada saya, kayak gitu. Nanti audiens akan menanyakan harga rumah atau apapun. Jadi buat Anda sebagai agent yang memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi bikin Instastory tentang tanya tentang Anda mengenai properti, ini bisa dibuat atau buat postingan juga bisa. Tapi lebih baik pakai IG Story. Yang ke-12, ide posting Instagram konten adalah late post. Late post itu adalah, contohnya adalah gini, buat senyum di wajah penggemar Anda, post tentang pengalaman lucu itu di liburan terakhir Anda atau bagikan informasi yang menggembirakan. Contoh menggunakan tagar yang lagi rame waktu COVID ini adalah Until Tomorrow dari foto 10 tahun yang lalu. Kita harus upload juga biar tidak melulu hanya listing. Jadi biar kita tetap ada humanisnya. Jadi kita bisa upload foto-foto zaman dulu. Kan kita juga bisa ketawa-ketawa, kita ngelihat ternyata dulu saya kurus dan lain-lain atau apapun itu. Ternyata ini bagus untuk diupload ke media sosial untuk menambah variasi dalam posting Instagram Bapak Ibu. Kita bisa upload, kita bisa melihat kondisi apa yang sekarang lagi rame dibicarakan. Contoh yang saya ambil contoh Until Tomorrow, jadi bisa kita ikut dalam hashtag tersebut, kita posting foto-foto atau kita ada dua kanan kiri. Dulu begini foto lama, yang sekarang ada foto sebagai agent Century. Itu bisa dilakukan juga gitu. Dulu profesinya sebagai A, sekarang profesinya sebagai agent. Itu bisa di-upload juga. Ini late post lebih ke arah foto-foto lama yang diunggah kembali, yang udah puluhan tahun kita naikkan kembali, itu akan merefresh follower Anda untuk berinteraksi, untuk komen dan lain-lain. Lanjut yang ke-13. Tips DIY. Apa itu DIY? DIY itu do it yourself. Kiat rumah tangga untuk pemula atau topik bermanfaat yang dapat meningkatkan keterlibatan pemirsa. Dalam dunia yang serba cepat, orang mencari metode praktis dan dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Contohnya, kita bisa lihat di Instagram 5 Minute Craft. Ada banyak macam contoh-contoh DIY dan lain-lain. Saya ambil video yang begini. Jadi ini
Ya, video-video yang di-repost itu tidak ada salahnya juga. Kita ambil video, kita repost, kita kasih, jangan lupa kita kasih di caption bahwa itu ngambil dari akun siapa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan properti, cara menghias rumah, cara bikin taman, cara ini, itu kita bisa ambil, kita bisa download dari akun yang lain yang sudah bagus seperti 5 Minute Craft, itu bisa diupload ke Instagram kita untuk memperkaya konten kita. Jadi tips and trick cara membuat figura foto di rumah dan lain-lain itu bisa kita ambil dan kita posting di Instagram. Itu yang nomor 13, do it yourself. Nomor 14, lanjut. Saran pakar ahli. Nah, ini saran pakar ahli ini sangat dekat banget dengan kondisi sekarang bahwa terjadi Zoom meeting di mana-mana dengan Pak Andi Nathanael, dengan Ali Tranghada. Ambil saran ahli itu untuk sebagai quote atau untuk sebagai pandangan Anda dalam memberikan penjelasan kepada klien tentang properti atau membuat posting Anda di situ. Sebelum membeli rumah itu sarannya apa sih sebelum membeli rumah? Ada nih sarannya si A, B, C, Pak Ali Tranghada atau Pak Andi Nathanael atau siapapun, sarannya adalah kalau sekarang saatnya membeli. Nah, Anda bisa tulis quote di situ, Anda tulis sesuatu di situ, ini adalah sarannya ahli properti, ahli broker, atau sarannya developer, atau saran dari bank gitu, bahwa sekarang bunga bank lagi turun atau lagi naik dan lain-lain. Ini saatnya beli properti. Bagikan saran-saran para ahli ini di dalam postingan Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut nomor 15. Closing. Nah, ini hampir 30-40% marketing associate juga mengunggah foto. Yang pertama adalah listing, yang kedua pasti closing. Ini juga kita harus bagikan dengan cara mengupdate listing kita yang tadi di poin pertama. Update listing terus, naikkan postingan di listing Anda itu terus berulang-ulang juga tidak apa-apa. Tapi kalau statusnya sudah closing, Bapak Ibu harus bikin sesuatu yang bagus gitu ya. Dari postingan yang lama kita bikin sold out gitu. Beberapa marketing sudah menjalankan ini dan kita harus juga menjalankan ini. Jadi status dari listing yang Bapak Ibu jual, kita harus pamerkan juga bahwa kita udah jualan properti loh, udah sold out loh gini. Ini juga membangun kepercayaan follower Bapak Ibu di Instagram bahwa kita juga agent yang sudah proven, sudah terbukti gitu bisa menjual dan memberikan transaksi kepada klien. Ini yang nomor 15, closing, dan ini penting juga untuk dinaikkan. Ada di poin 16, memes. Apa itu memes? Memes ini adalah apa cara tercepat untuk mendapatkan perhatian pemirsa. Coba meme. Meme itu adalah kayak foto-foto lucu, foto-foto tentang properti yang sifatnya adalah memes. Ada tulisannya I will look for you and I will find you the perfect house gitu. Ada beberapa banyak memes, Bapak Ibu bisa googling di Google gitu kan. Cari real estate memes atau realtor memes atau property memes. Itu banyak yang berhubungan itu, atau kalau bisa edit sendiri cari foto-foto yang berhubungan dengan
dengan sesuatu yang terkenal, film atau apapun, cari kata-katanya yang cocok. Seumpama ada kayak kemarin kita dari internal bikin Lionel Richie gitu kan, lagunya Hello. Jadi tulisnya di atas Hello, this is me you looking for. Nah, this is me you looking for kita ganti. Is it home you're looking for gitu. Gambarnya Lionel Richie. Jadi kita harus membangun foto itu foto orang terkenal tapi tulisannya diplesetkan menjadi sesuatu yang bersifat properti gitu. Ini memes bisa dicari di Google, kita bisa cari-cari, bisa edit sendiri. Ada kata-kata yang cocok dari lagu, dari film, dari apa, itu kita plesetkan menjadi sebuah kondisinya adalah properti. Tulisannya. Biasa memes itu ada tulisan di atas dan di bawah, pasti kayak gitu. Dengan format yang sama, yang tulisannya gede, ada foto terkenalnya, itu memes. Ini juga memperkaya Instagram Bapak Ibu. Yang ke-17, info pasar perumahan. Info pasar ini juga saya belum menemukan ada yang mengupload info pasar ini. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan transaksi. Untuk membangun keahlian Anda, tunjukkan kepada Anda tahu barang-barang yang Anda punya. Ini jadi harga pasar. Contoh, seumpama kalau kita ngambil contoh lingkungan BSD. Harga BSD itu berapa sih? Nggak banyak masyarakat yang tahu. Lingkungan Blok A, Blok B, Blok C gitu ya. Blok A itu range harga sekian sampai sekian. Jalan boulevard itu harga segini sampai segini. Kita bisa informasikan ke masyarakat, ke follower, bahwa kita bisa mensajikan sesuatu yang harganya sifatnya up to date. Itu info pasar perumahan. Jadi postingan itu lebih visual, teks, terstruktur, atau lebih ke perbandingan harga. Jadi perbandingan harga dari lingkungan sekitar. Kalau di sini itu range harga sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Itu kita harus bagikan sesuai dengan lingkungan yang kita pasarkan. Kalau semua pasarnya adalah di Makassar, ya Makassar bagian selatan, bagian utara itu harganya berapa. Kita bicara di Cibubur tuh dari Transyogi sampai ujung itu harganya kanan kiri berapa, lingkungan perumahannya tuh apa aja. Oh, perumahan ini harga sekitar segini sampai segini. Kita sajikan informasi itu ke follower kita. Jadi mereka bisa tahu tentang kebutuhan propertinya cocok di mana sih. Oh, kalau budgetnya sekitar 1 miliar, oh cocoknya di sekitar A, B, C. Nah, mereka jadi bisa menentukan dan mereka langsung menanyakan ke Anda, ke masing-masing marketing. Oke. Di poin 18, tips membeli properti. Ini juga kita harus bagikan, tips membeli properti. Contoh kita bisa ambil dari rumah.com, saya ambil dari rumah.com. Ini ada tips membeli rumah second. Ini bisa banyak hal, bisa dari source yang terpercaya di luar atau bisa dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi pun juga bisa diambil. Jadi tips membeli rumah second. Pertama, periksa kondisi rumah. Kedua, pertimbangkan lokasi. Ketiga, cek kelengkapan surat-surat. Keempat, periksa harga. Kayak gitu. Jadi bagikan tips-tips membeli properti. Cara membeli properti yang mudah. Cara KPR yang mudah. Pengajuan KPR, syarat pengajuan KPR apa saja. Bagikan tips-tips itu. Syarat untuk notaris harus apa aja. Itu harus dibagikan. Jadi tips untuk membeli properti bisa dibagikan, bisa dibuat konten-kontennya. Jadi apa yang dekat dengan Bapak Ibu langsung dibuat konten.
simple saja kontennya, tidak harus pakai desain yang bagus-bagus, hanya tulisan dan lain-lain, itu sudah cukup membuat Instagram Bapak Ibu lebih berwarna, lebih banyak informasi. Lanjut ke poin 19, posting pribadi Anda. Ini penting juga, jarang-jarang ada akun yang isinya cuma listing aja gitu. Jangan. Jadi kita harus tambahkan postingan pribadi Anda. Postingan pribadi itu tentang apa sih gitu? Tentang liburan Bapak Ibu, tentang kecintaan Bapak Ibu terhadap brand Century 21, menggunakan merchandise, menggunakan atribut, topi, dan lain-lain. Posting itu juga pas lagi liburan dengan keluarga, itu kita harus bangun. Jadi dalam Instagram itu, Instagram Bapak Ibu itu, Bapak Ibu adalah brandnya yang harus dibangun. Saya agent Century 21, saya jualan rumah, saya profesional, saya pengalaman, saya tahu di lingkungan yang saya pasarkan. Jadi ini Instagram itu tentang Anda, tentang Bapak Ibu. Bagikan apapun yang bagus tentang Bapak Ibu. Saya sudah jualan, saya closing berapa dalam 1 bulan, saya sekarang master bronze, saya sekarang master gold, saya sekarang bagikan tentang Anda di dalam itu. Saya kemarin ada 121, saya dapat naik panggung, saya ini. Nah, itu bagikan. Instagram itu tentang Anda. Tentang Anda. Century 21 adalah pemanisnya. Bapak Ibu sebagai agent Century 21. Bapak Ibu kantornya di A, B, C. Itu pemanisnya, tapi bagikan tentang Anda. Tentang Anda, apapun yang Anda punya, apapun yang Anda anggap itu bisa dibagikan dan bagus. Bagikan tentang kedekatan Bapak Ibu dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dan lain-lain. Itu brand. Posting tentang pribadi Anda. Ke-20, open house. Ini juga harus dilakukan, open house. Semua teman-teman dalam kondisi COVID pasti susah juga open house dan lain-lain. Tapi kita bisa open house lewat Instagram. Jadi dengan cara kita posting open house, hari apa dan lain-lain. Saya kemarin dapat konten dari Pak William dan Pak William Best. Kontennya adalah kalau memang klien Bapak Ibu tidak mau ketemu, kita bisa open house, bangun kepercayaan dengan yang punya rumah. Oke, kita tinggal kunci di sana. Yang kliennya bisa datang di jam berapa, mereka bisa datang sendiri, mereka bisa melihat sendiri. Kita jelaskan lewat apa? Lewat video yang tadi. Atau kita bangun video. Nah, ada video ini, video saya ambil dari Century 21 Prioritas. Kontennya open house, tanggal berapa, jam berapa, lokasi di mana, ada foto-fotonya, ditambahkan video. Video ini bagus kenapa saya ambil, karena plus lingkungannya, jalannya, lebar jalannya, mereka akan tahu, oh bisa masuk 2 mobil ya, ternyata kayak gitu-gitu. Ada garasinya dan lain-lain. Informasi apapun kita harus buat dalam video. Jadi video bisa disebarkan, open house-nya, flyer bisa disebarkan, nanti eksekusinya, kalau mau datang silahkan ke rumahnya, kalau rumahnya kosong kita kasih kunci, ada yang jaga 1 orang untuk mereka bisa lihat. Tidak perlu kita harus menemani mereka juga di kondisi COVID ini. Tapi kalau di kondisi nanti sudah normal, kita sebar foto dan video ini ke klien potensial atau siapapun, kita naikkan ke Instagram juga untuk membangun bahwa kita sedang melakukan open house di hari dan waktu yang tertentu. Yang terakhir, saya bisa bagikan adalah hadiah atau kontes. Ini juga kita bisa buat. Ini
apabila ini poinnya adalah yang harus digarisbawahi adalah apabila Bapak Ibu punya follower sudah lumayan banyak, kita bisa bangun kontes, kita bisa bangun hadiahnya simpel-simpel, hadiahnya kita kasih voucher 10.000, 20.000, GoPay. Syaratnya apa? Follow akun saya. Udah itu aja. Hashtagnya apa? Hashtagnya kita bisa cari kuis hunter, apa namanya, kuis hadiah OVO, gitu-gitu. Ada banyak cara-cara membuat hadiah atau kontes di Instagram. Kita bisa copy paste itu, kita bisa cari hadiahnya apa. Hadiahnya ya simple saja, kita kasih voucher GoPay, voucher OVO, atau yang dekat dengan mereka, 10.000 sampai 20.000 sampai besarnya 100.000. Boleh. Itu untuk membangun follower Anda. Otomatis syaratnya adalah like foto ini, follow saya. Nanti yang sudah follow, saya ambil pemenangnya 5 atau 1 atau 2 untuk mendapatkan voucher. Ini bisa membangun follower Bapak Ibu untuk kita ambil contoh waktu itu konten yang ada di Century 21 Indonesia pun bisa diambil. Boleh saja diambil, dicontoh, di copy paste, terus dibuat dengan hadiah yang berbeda sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kita bisa berinteraksi dengan follower dan menambahkan follower. Jadi gitu, dari 21 cara tips untuk membuat konten di Instagram. Ada satu lagi tips untuk Bapak Ibu. Tips ini yang jarang dijalankan, jarang dilakukan oleh agent-agent Century 21. Saya berbagi beberapa tips, ini bisa dilakukan, tolong dilakukan sebaiknya, bisa dilakukan bersama-sama agar ini akun Instagram kita masing-masing makin menambah follower. Tipsnya adalah, pertama, jadikan akun IG Anda menjadi bisnis. Kenapa bisnis? Karena setelah bisnis, Anda bisa menambahkan apapun informasi di profil Anda bisa melihat postingan Anda itu dilihat berapa orang, nanti ada insight-nya, istilahnya ada insight-nya. Kalau yang profil biasa, yang personal tidak ada insight, kita tidak bisa melihat berapa like-nya, berapa dilihat orang, dan lain-lain itu tidak ada. Pertama itu, jadikan akun Instagram Bapak Ibu menjadi bisnis. Yang kedua, mulai sekarang follow teman agent yang Anda kenal. Sekarang boleh yang punya Instagram, chat saja di halaman ini, chat Instagramnya namanya apa. Biar teman yang ada di sini, yang jumlahnya 100, bisa follow. Lumayan nambah follower 100. Jadi, chat di Zoom ini, Instagramnya apa, tolong bantu follow temannya. Yang kedua itu, yang ketiga, follow klien dan relasi Anda. Punya klien, punya teman, dan semuanya follow. Kenapa follow? Otomatis kalau Bapak Ibu follow, pasti ada teman yang di follow itu akan follow kembali. Follow balik Bapak Ibu. Jadi followernya nambah banyak. Jangan pelit-pelit follow orang, follow aja. Kalau bisa jangan follow artis karena nggak bakalan di-follow balik. Jadi yang ketiga itu, yang keempat, tulis dan ingatkan di posting, di caption, itu like, komen, dan share postingan Anda. Like dan komen boleh. Jadi listing hari ini, rumah di sini, habis itu di bawahnya like dan komen. Captionnya ditambahkan gitu. Yang ketiga, ini paling penting. Paling penting, setiap teman-teman yang posting listing, itu tuh nggak ada yang nge-like. Bahkan teman kantornya sendiri. Tolong untuk bisa dibantu, setiap temannya posting listing atau apapun, like mereka. Jangan pelit-pelit nge-like nggak bayar. Tinggal like. Temennya nanti akan like juga punya kita.
Jadi like semuanya yang berhubungan dengan properti, yang berhubungan dengan ini. Kenapa begitu? Semakin banyak like, semakin banyak komen, itu akan ada di halaman pencarian dan kita jadi rekomendasi di dalamnya. Jadi otomatis postingan kita bisa dilihat oleh umum. Yang keenam, komen teman agent yang melakukan salah satu cara dari 21 ide konten di atas. Yang tadi saya sudah bagikan 21 konten. Kalau ada yang sudah melakukan dan lain-lain, komen selamat atau sukses, semoga cepat closing. Komen apapun yang bentuknya membangun teman-teman Anda di kantor atau di lingkungan Century 21 untuk mereka percaya diri bahwa postingan yang diposting mereka adalah bisa terjual dengan lancar. Jadi komen, selamat bos, semoga laku, listingannya keren, saya ikut bantu jual, apapun itu, komen. Kita komen ke teman-teman, ke follower kita komen. Nah, makin banyak like dan komen, makin banyak dilihat sama orang umum yang followernya ada di sekitar Anda. Yang terakhir, aktif posting. Nah, ini harus aktif posting. Tadi Pak Margo awal-awal pernah nanya gimana posting, kalau bisa maksimal 5 saja dalam sehari. Tapi kalau nggak bisa 1 sehari 1. Apapun bentuknya. Nggak punya konten nih, nggak punya ini. Listing yang lama, naikin lagi. Nggak punya ini nih, cari di konten di 5 Minute Craft, cari video-video gimana caranya bikin figura rumah sendiri. Cari videonya, copy videonya, naikin. Jadi nggak ada reason bahwa kita nggak ada konten lagi. Sudah ada 21 cara konten yang bisa dibagikan. Jadi kita sebaiknya dalam menyusun konten, kalau ada waktu, susun lagi nyantai, susun, oh besok mau ngupload ini. Oh besoknya ini. Nah, kita bisa terstruktur, jadi tahu mana yang harus diupload. Oh, hari Senin ngupload tentang tips, hari Selasa ngupload tentang listing, hari Rabu ngupload tentang apa. Nah, itu diputar terus aja, diputar tiap hari dalam 1 minggu. Nah, Senin sampai Minggu kita bagikan beberapa postingan dari 21 konten yang tadi saya bagikan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Terima kasih, selamat mencoba. Ini bisa di-share, bisa di-save. Kalau mau tanya nanti bisa di WA saya, itu Instagram saya, bisa di-follow. Nanti kita follow balik biar follower Bapak Ibu juga makin banyak. Bisa Lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Kejutan apa? Warna dapur ceria. Apa teksturnya? Tembok pagar bagus. Apa teksturnya? Berikut saya ada iklan dulu itu. Mengenai 21 konten yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya bisa yang di chat boleh nanti ditulis Instagramnya biar saling follow. Ada yang mau tanya, boleh ditanyakan, boleh pakai reaction. Nanti coba saya buka mute-nya. Ada reaction? Oh, Pak Gatot boleh. Silakan Pak Gatot. Sorry telat, tapi aku cuma pengen resume eksekutifnya aja yang tadi 21 dikasih.
Gimana, Pak? Resume eksekutif 21 itu mungkin ditampilin aja. Oh, kalau 21-nya terbagi-bagi, Pak. Nanti saya di konten ini, di chat, saya akan bagikan link PowerPoint yang hari ini. Sip Pak, bagus. Oke. Setuju. Saya bagikan sebentar. Di chat, saya bagikan Google Drive konten hari ini. Bapak Ibu bisa ambil, sorry, saya kok jadi private. Nah, boleh diambil, di-download kontennya. Oke, Pak Gatot, saya ada yang bertanya lagi, boleh di-reaction di bawahnya, boleh kok, ada yang kayak gini. Sip. Oke, Mas kalau Agung. ya Pak Margo, boleh. Oke, thank you Mas Agung. Penjelasannya detail. Ya, Pak. Mas Agung, seberapa efektif sih Instagram ini yang kemarin Mas Agung menggaungkan yang cari properti C21, terus teman-teman yang ada sekarang yang lagi sama-sama belajar, ya. Adakah yang pernah closing buyer dari Instagram dan terjadi transaksi? Karena analisa menurut saya pribadi ini pribadi ya, jadi mungkin beda. Ternyata buyer-buyer itu datang kebanyakan itu dari portal properti, tohrumah.com, 123, LX atau Lamudi dan sebagainya. Tapi yang datang dari media sosial seperti kita di IG atau di Facebook gitu kan, atau di link YouTube sendiri, kayaknya kurang gitu. Pertanyaannya, ini bilas ke Mas Agung, atau ke teman-teman yang bisa bantu, ada nggak sih yang udah pernah closing, terus ada buyer telepon dari promosi IG kita dan terjadi transaksi gitu loh. Dan seperti apa tip and triknya teman-teman yang udah pernah closing? Itu aja Mas Agung, thank you. Ya. Kalau lebih ke closingnya mungkin saya serahkan ke beberapa marketing, ada yang punya pengalaman. Tapi kalau untuk statusnya adalah sudah 4.500 listing, Pak, di Cari Properti C21. Itu yang kita masih growingin lagi, masih besarkan lagi konten-kontennya. Biar semua marketing juga bisa membuat listingnya di Instagram juga. Jadi Instagram itu lebih ke, kalau saya bilang Instagram lebih ke alternatif, Pak, karena ini adalah usernya di dunia itu yang paling banyak menggunakan adalah Facebook dan Instagram. Ini adalah alternatif dan banyak konten, banyak jual beli, shopping dan lain-lain. Karena di properti ini kan statusnya harganya juga lebih mahal daripada produk yang consumer good gitu. Jadi saya sih masih dengar tapi belum jelas siapa gitu, tapi katanya di United sih ada yang mendapatkan itu. Kalau dari Bapak Ibu yang pernah punya call in dari ini, boleh di-share, di unmute saja, boleh ngobrol kalau ada yang punya pengalaman. Dari United, Pak Wandi kalau nggak salah ya. Fandi? Mas Agung, Iya. beliaunya online nggak ya? Pak Fandi nggak ikut kayaknya, Pak. Oh, lagi. Ya, atau Pak yang Fandi. dari United kasih share yang ada di sini, mungkin Pak Agung. Dari kantor United ada yang join? Nggak ada yang join, Pak. Saya coba bagi ke Ibu Santi. Ada Ibu Santi nih, mengenai Ibu Santi sama Pak Ade ini kan lagi rame di sosial media, juga mulai eksis untuk bikin konten. Bu Santi,
boleh share ke kita Bu mengenai kegiatan Prima Arcade 2 dalam menggunakan sosial media Bu? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya kebetulan memang dengan adanya work from home ini melakukan eksistensi dengan pun yang bisa saya jual terhadap diri saya coba pasang di status Instagram. Terus terang aja, saya agak sedikit punya rasa kekhawatiran kalau saya berjualan di Instagram. Karena saya sendiri melihat bahwa agak kurang pas dipakai untuk saya Rada putus-putus Bu. di Instagram itu tentang prestasi-prestasi ataupun saya lebih dengan prestasi-prestasi pun kegiatan positif paket 2 mempost jualan rumah saya di Instagram. Kecuali saya posting yang sudah sold. Dari postingan-postingan saya yang sold itu kan saya terhubung dengan Facebook. Maka semua orang yang berteman dengan saya akan menganggap bahwa wah seorang Santi Suntia ini jualannya banyak ya gitu loh. Karena kan mereka lebih ngelihat dari sisi sold gitu ya. Kalau pada saat antar klien saya nggak perlu posting, tapi pada saat saya closing, saya AJB, saya memang posting untuk membranding diri saya. Dan dampaknya memang banyak sekali klien-klien ataupun teman-teman yang akhirnya menitipkan propertinya ke saya. Ataupun misalnya saya dikasih tahu sama teman yang lihat di Facebook, coba hubungi deh di Bintaro, mungkin hubungi Santi nih teman saya kayaknya jualannya banyak, misalnya seperti itu. Tetapi kalau untuk jualan propertinya sendiri saya nggak lakukan itu, saya nggak ngiklan di IG, karena apa? Beberapa agent yang slow tentang jualan plat, saya tidak punya keinginan untuk membeli misalnya, tapi saya dia open house dengan harga sekian, dia ini. Jadi saya berpikir kalau saya berjualan lewat Instagram, saya bukannya mendapatkan buyer atas rumah yang saya iklankan, tetapi malah barang dagangan saya diambil sama orang gitu loh. Saya lebih banyak memposting iklan-iklan saya itu di portal-portal memang, atau saya tulis status di WA, atau saya nge-blast. Kalau di IG, karena followersnya itu nggak hanya di area Bintaro, tapi teman yang kenal atau misalnya yang memang saya sendiri punya keyakinan bahwa mereka bukan buyer asli gitu. Paling kalau misalnya saya share coba, saya ada Instagram khusus untuk properti, tapi mereka cuma kasih jempol, nge-like, tapi belum pernah merespon barang dagangan yang saya pajang seperti itu. Dan saya pun sering melihat Instagram orang lain yang berhubungan dengan properti dan malah jadi inspirasi buat saya untuk mencontek, bukan yang saya terus jadi membeli ataupun ikut ini gitu, menjadi buyer. Gitu aja sih mungkin dari saya. Oke, Bu. Saya lebih merasa bahwa Instagram itu hanya untuk membranding diri kita. Ya. Ya aja. Thank you Bu Santi. Jadi benar kata Bu Santi, kalau saya bilang Instagram adalah full personal kita. Jadi full personal kita, apapun yang akan kita jalankan di Instagram kita adalah konten apa yang mau kita naikkan di situ. Jadi tidak melulu harus listing. Kalau Bu Santi memang listing itu tidak prioritas untuk dimasukkan di situ, ya oke, tidak apa-apa gitu. Yang dimasukkan adalah hasil-hasil yang sudah selesai, yang sudah sold out, yang sudah ada transaksinya, itu boleh dimasukkan. Jadi sifatnya adalah Instagram dan personal. Jadi bisa
apapun yang akan dimasukkan dalam Instagram Bapak Ibu pribadi adalah apa yang cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi bentuknya ada listing, ada hasil yang sudah terjual, ada tips and trick dan lain-lain, itu yang kita bisa bagikan ke, setidaknya Instagram ini menjadi alternatif untuk agent, untuk berbagi bahwa personal brandingnya agent itu bisa dibagikan melalui akun Instagram gitu. Saya coba sih ngobrol sama Pak Bambang. Pak Bambang itu kan di BES bagus nih Pak. Saya lihat konten-kontennya. Untuk marketing itu gimana sih Pak dalam membuat konten Pak? Halo Pak Bambang. Ya. Ya Pak Agung. Proses pembuatan konten kalau di agent-agent di Century 21 BES gimana Pak? Konten IG ya khususnya ya. Kita juga kebetulan sih punya official IG sama Facebook. Ya. Jadi dari tim Markom kami memang kita juga menyediakan buat marketing. Jadi kita meng-backup mereka, tapi juga diberikan kesempatan dari masing-masing marketing juga untuk berkreativitas sendiri. Sebenarnya kalau bicara dari FB ataupun IG transaksi melalui dua media sosial tersebut sebenarnya banyak. Cuman saya nggak ingat atau nggak bisa nyebutin satu-satu. Memang masing-masing marketing. Kalau yang karena kita biasa setiap kali transaksi memang kita tanya pembelinya dari mana nih. Nah itu kalau selama ini ya 1 tahun terakhir lah itu sudah cukup banyak. Apakah sudah ada Pak dari call in gitu atau chat dari Instagram gitu Pak? Ada Pak, ada. Iya. FB bahkan kita juga kadang sesekali FB official kita jadi berbayar tapi memasukkan nama marketing karena kita juga ada program yang mana nanti marketing yang melakukan penjualan tertinggi nanti biasanya dapat support untuk FB App. Nah itu berapa kali kita lakukan ya memang ada, hanya saja memang kalau bicara segmentasinya itu masih segmentasi menengah ke bawah. Kalau untuk range harga rumah itu 1 M ke bawah lah. IG ada beberapa transaksi juga yang sampai dengan 2 M ada. Ya. Jadi memang kalau kita bisa kita bisa simpulin sih sebenarnya Instagram juga lebih ke alternatif sih. Kalau kita bilang ke portal pasti lebih potensial di portal, tapi alternatif Instagram ini menjadi bagus untuk kita menyisipkan sesuatu apa yang kita lakukan gitu. Ya betul. Listingan kita dan lain-lain itu. Jadi umum setidaknya Instagram itu kan inner circle ya Pak ya, family dan lain-lain dan teman-teman kantor dan lain-lain itu mengetahui bahwa kita agent dan mereka bisa bantu membagikan konten-konten kita ke teman-temannya bahwa kita agent properti dan bisa bantu untuk jualan properti gitu ya Pak. Market di dominannya penjual. Oke, Bapak Ibu, aku udah bagiin tadi nomor WA, dalam bentuk apapun boleh chat ke saya, nanti boleh tanya-tanya lebih detail. Boleh, terima kasih buat hari ini, tapi saya mau capture ke teman-teman kalau bisa ditampilin videonya dulu, kita capture bareng-bareng. Total hari ini 100 yang join, boleh dibantu, saya di sini mau capture dulu. Tolong bisa ditampilin videonya. Oke. Huruf C boleh. Ya. Ya. 1, 2, 3. Bentar.
Sip. Oke. Untuk yang terakhir, Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya hari ini 1 jam dari jam 10 tadi sampai jam 11 sekarang untuk saya bisa berbagi apa yang saya tahu tentang sosial media. Terima kasih buat hari ini. Sukses selalu buat Bapak Ibu yang jauh di sana. Semoga walaupun tetap COVID, kita salah satu dari 100 yang join ini kita bisa closing. Amin. 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 Kita Makasih, Pak. bisa di ini bisa link. Terima kasih. Saya sudah share drive-nya. Kalau drive-nya belum bisa di-download, nanti bisa langsung WA. Kita bisa chattingan. Terima kasih semuanya. Salam sehat Mas Agung dan Salam semuanya. sehat. Terima kasih. Agung, sukses Terima Bapak Ibu. kasih. Sukses. Terima kasih. Terima kasih Semua Pak. teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam dari Bandung. Terima kasih semuanya. Happy closing. Tetap closing. Makasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Stay safe, Pak. Ya, tetap sehat. Terima kasih. Makasih Pak Agung. Ya, Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Wah, jauh-jauh dari Makassar. Arin. Udah. Widya, thank you. Ini nggak kelihatan. Nggak, maksudnya tadi Tapi ada fotonya mama yang Dari pusat langsung toh. Kayak buang ya. Kita dari buang ini. Iya, sama ginjal nih. Iya. Sama ginjal. Iya. Pak Agung, kapan lagi kita buat kayak gini? Boleh Pak, saya siapkan apa kontennya? Okay, can I exit Google? Saya sih sebenarnya kalau I'll just kalau fit on here. sudah oke. I have to brush my Instagram artis. Jadi gimana cara mengiklankan di Instagram? Oke. Yo, ada English.